Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di diskusi kita kali ini mengenai manajemen efektif dan smart ASN di era digital. Untuk itu, diskusi kita kali ini kita udah mengundang narasumber hebat kita nih. Ada Mbak Glory dari Kanwil Sumatera Utara, dan Mbak Nurlinda dari Kantah Kota Batam, Mas Sidik dari Kantah Kota Waringin Timur, dan Mbak Yohana dari Kantah Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, di diskusi kita kali ini kita bakalan membahas beberapa isu nih di kementerian kita atau di dalam dunia kita sebagai seorang ASN. Nah, diskusi kita akan kita buka dengan video pertama. Sebanyak 400 aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Seluma Bengkulu melakukan kecurangan dalam presensi online. Mereka terbukti menggunakan foto wajah dan fake GPS atau lokasi palsu untuk mengelabui sistem presensi. Nah, jadi itu video kita yang pertama ya. Sekarang saya pengen tahu nih reaksi Mas dan Mbak narasumber kita hari ini. Gimana menurut Mbak dan Mas sekalian tentang video yang udah kita tayangin tadi. Nah, saya mau mulai dari Mas Sidik nih, the only one cowok di kelompok ini ya. Bagaimana tanggapannya tentang video tersebut dan apa keterkaitannya dengan manajemen ASN, Mas? Silahkan, Mas. Terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya, keterkaitan masalah ini dengan manajemen ASN, yaitu pelanggaran ini sudah merusak dua pilar utama ASN, yaitu akuntabilitas dan integritas. Akuntabilitas berarti melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan jujur. Jika kehadiran saja dimanipulasi, bagaimana kita bisa percaya pada kinerja dan hasil kinerjanya? Ini jelas menunjukkan rendahnya profesionalisme dan etika publik. Dampaknya bukan hanya pada instansi itu sendiri, tapi langsung pada pelayanan publik. Masyarakat yang membayar gaji kita berhak mendapatkan layanan yang prima dari ASN yang disiplin dan hadir penuh. Absensi fiktif sama dengan mencuri waktu dan merugikan negara. Begitu Mbak, menurut saya. Ya, hebat sekali ya komentar Mas Sidik. Saya tadi nge-highlight kali nih, masyarakat yang membayar gaji kita berhak mendapatkan layanan prima dari ASN yang disiplin dan hadir penuh. Saya setuju sekali, Mas. Nah, selanjutnya apa saja nih praktik buruk dan baiknya yang terlihat dari kasus ini? Mungkin pendapat Mbak Glory kali. Silahkan, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Di sini saya ada dapat beberapa praktik baik dan buruk dari video tersebut. Nah, untuk praktik buruknya sendiri itu adanya pelanggaran etika dan integritas ASN, di mana ASN-nya secara sadar memalsukan absensi, menggunakan aplikasi fake GPS dan foto palsu. Hal ini bertentangan dengan core value ASN berakhlak, terutama nilai integritas, akuntabel, dan juga loyal. Nah, kemudian praktik buruknya itu ada budaya kerja yang lemah, di mana skala pelanggaran yang dilakukan itu sekitar 400 ASN. Nah, ini menunjukkan bahwa praktik curang itu bukan insiden individu, melainkan sudah menjadi praktik umum. Ini menunjukkan kegagalan dalam membangun budaya kerja yang sehat, beretika di lingkungan pemerintahan. Budaya kerja yang kurang disiplin dan integritas rendah membuat pegawai berani melakukan manipulasi.
Kalau untuk praktik baiknya sendiri itu ada disiplin dan penegakan aturan, di mana penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan sistem digital absensi menunjukkan pengendalian sistem yang berjalan dengan baik. Yang kedua itu adalah pengawasan berbasis digital. Temuan kecurangan menunjukkan adanya fungsi pengawasan internal yang berjalan dan bukti digital memudahkan audit dan juga penindakan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem merit dan penilaian kinerja. Data absensi digital digunakan sebagai bagian dari penilaian kerja ASN, yaitu SKP dan juga Tukin yang menunjukkan integrasi sistem informasi kepegawaian dengan reward punishment system. Seperti itu, Mbak. Wah, luar biasa sekali ya komentar Mbak Glory. Ada banyak praktik buruk kalau kita melaksanakan yang seperti di video tadi nih. Nah, selanjutnya apa yang ditunjukkan oleh fenomena penggunaan fake GPS dalam absensi ASN ini? Kira-kira menurut Mbak Nurlinda gimana? Silakan, Mbak. Baik Kak, kalau fenomena fake GPS ini menunjukkan adanya dua masalah, yakni lemahnya sistem pengawasan dan rapuhnya integritas individu. Manipulasi absensi dengan fake GPS jelas melanggar kode etik ASN dan hal itu memerlukan langkah tegas dan sistematis. Organisasi harus membangun kultur kerja yang menekankan integritas agar penyalahgunaan semacam ini tidak dianggap lumrah. Itu Kak. Ya benar ya Mbak, saya setuju nih dengan Mbak Nurlinda. Organisasi harus membangun kultur kerja yang menekankan integritas. Nah, selanjutnya pasti dong ada dampak buruk dari kejadian kayak gini. Menurut Mbak Yohana, gimana sih dampak buruknya jika praktik ini terus berlanjut? Terima kasih Mbak Anissa. Jadi dampak yang pertama jelas itu pada disiplin kerjanya. Kalau absensi bisa dimanipulasi tadi kan aturan jadi sekedar formalitas ya. ASN itu kan mesti jujur, ASN yang jujur ini bisa merasa dirugikan gitu karena kerja keras mereka tidak dihargai secara adil. Kemudian dampak yang kedua Mbak, ada kepercayaan publik. Jadi ASN adalah wajah negara di mata masyarakat. Kalau masyarakat tahu absensi aja bisa dicurangi, bagaimana mereka bisa percaya bahwa pelayanan publik ini dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga itu ada resiko hukum dan disiplin. Jadi peraturan pemerintah tentang disiplin ASN ini sudah jelas. ASN yang terbukti melakukan manipulasi data, termasuk absensi, bisa dikenakan sanksi mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian, Mbak. Seperti itu, Mbak. Nah, luar biasa ya Mbak Yohana, ada banyak dampak yang tentunya yang paling penting adalah ASN itu adalah wajah negara di mata masyarakat. Jadinya kita harus jadi contoh yang baik nih buat masyarakat kita. Tapi guys, jangan khawatir ya, masih banyak hal positif yang dilakukan oleh ASN di zaman sekarang, terutama ASN Gen Z nih, untuk mendukung manajemen dan smart ASN, terutama di era digital saat ini. Seperti contoh video berikut. Saya sebutkan satu persatu. Saya mohon izin tidak memberikan sambutan, namun demikian saya menyiapkan beberapa materi untuk sosialisasi terkait dengan peralihan elektronik maupun aplikasi tata letak. Karena ini berkaitan sekali antara kita nanti menerapkan layanan elektronik dengan penggunaan aplikasi yang semuanya itu tidak boleh aplikasi bajakan. Saudara, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat memperluas pelayanan digitalisasi dokumen dengan meluncurkan layanan peralihan hak elektronik di seluruh satuan kerja. Hal ini, saudara, sebagai bentuk transparansi pelayanan. Selain transparan, peluncuran layanan peralihan hak elektronik ini juga agar pelayanan lebih cepat dan akuntabel. Sejak tahun 2023 sampai pertengahan September 2025, sebanyak kurang lebih 149.000 akta pejabat pembuat akta tanah dibuat di Kalbar. Nah, jadi kira-kira dari video ini saya mau tahu lagi nih pendapat narasumber kita sore ini. Saya mulai dari Mbak Glory, gimana praktik baik dari berita tadi Mbak? Menurut Mbak Glory, silakan Mbak. Terima kasih Mbak Anissa. Kalau dari video tersebut dapat kita lihat beberapa praktik baiknya ya, antara lain penguatan kompetensi ASN, di mana sosialisasi ini memberikan kesempatan ASN untuk memahami teknologi baru dan proses kerja digital untuk meningkatkan kompetensi para ASN.
Kemudian ada adaptasi terhadap digitalisasi. Launching implementasi peralihan elektronik ini mendorong ASN beradaptasi dengan transformasi digital dalam birokrasi. Kemudian ada pengelolaan perubahan atau change management, di mana kegiatan sosialisasi merupakan bagian dari manajemen perubahan untuk meminimalkan resistensi dan meningkatkan tingkat kesiapan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Nah, yang terakhir itu adalah pengembangan budaya kerja modern, di mana implementasi sistem elektronik mendorong budaya kerja yang lebih efisien, akuntabel, profesional di lingkungan ASN. Itu, Mbak. Wah, ternyata banyak ya praktik baik kalau berita kayak tadi tuh kita implementasikan. Tapi tentu aja ada tantangannya nih buat kita sebagai ASN. Gimana menurut Mas Sidik? Apa aja sih tantangan kita sebagai ASN? Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mbak waktu dan kesempatannya. Jadi menurut saya berita ini sangat ditunggu-tunggu nih untuk semua, baik itu dari masyarakat maupun dari kita ya sebagai ASN. Dengan adanya peralihan elektronik ini membawa kita kepada eranya digital. Dengan adanya peralihan elektronik ini, semoga kedepannya layanan yang ada menjadi lebih efisien serta transparan, karena kita sebagai pelayanan publik bisa lebih mempermudah akses pelayanan untuk masyarakat. Jadi untuk tantangannya itu ASN dituntut untuk terus berinovasi agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan akurat. Tantangan besarnya yaitu setiap ASN wajib meningkatkan keterampilan digital agar dapat mengoperasikan sistem baru ini dengan lebih profesional dan tanpa ada kesalahan. Begitu Mbak. Wah, bener nih Mas Sidik. Tantangannya tentu aja nggak mudah ya Mas ya. Nah, selanjutnya saya mau tahu nih tanggapan Mbak Nurlinda tentang praktik baik peralihan elektronik ini dalam dunia birokrasi kita. Silakan Mbak. Terima kasih Kak Nisa. Kalau menurut saya, launching layanan elektronik ini menunjukkan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang harus adaptif terhadap teknologi sekaligus menjaga kedudukan ASN sebagai pelayan publik. Itu aja sih kalau datanya, Mbak. Ya, benar Mbak. Saya setuju nih sama Mbak. Tapi semuanya pasti ada dampaknya ya dari beberapa case yang udah kita bahas. Nah, menurut Mbak Yohana, apa sih dampak nyatanya itu buat kita kalau hal-hal seperti case tersebut kita terapkan? Silahkan Mbak. Baik Mbak, jadi dampak nyatanya itu yang pasti itu masyarakat tuh tidak perlu bolak-balik bawa dokumen fisik Mbak, cukup melalui sistem elektronik. Kemudian proses bisa dilacak secara online, mengurangi peluang pungli atau manipulasi. Kemudian layanan bisa dijangkau dari berbagai daerah tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan. Kemudian data tercatat secara digital, mengurangi risiko kehilangan dokumen fisik. Kemudian pekerjaan administrasi yang biasanya manual bisa dialihkan ke sistem digital. Kantor pertanahan dianggap adaptif dan modern. Kemudian mendukung transformasi birokrasi menuju e-government. Seperti itu, Mbak. Berarti banyak dampak yang positif dan negatif ya dari beberapa case yang udah kita tampilin ini. Nah, banyak hal baik dan buruk nih guys yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN kita, di mana Smart ASN itu adalah konsep pengembangan untuk menjawab tantangan zaman yang tentunya pastinya banyak dampak nih dari beberapa case yang udah kita diskusiin. Dimulai dari kompetensi ASN tersebut harus punya kompetensi global, literasi digital, integritas, nasionalisme, hospitality, networking, dan banyak hal yang bukan sekedar bekerja secara administratif ya, tapi ASN juga dituntut punya mentalitas dan keterampilan modern yang bisa mendukung reformasi birokrasi kita untuk menghadapi perkembangan zaman, bukan malah melakukan penyelewengan yang merusak nama instansi tadi ya teman-teman, apalagi merusak citra kita sebagai ASN di mana kita itu adalah pelayan masyarakat. Kira-kira itu aja ya diskusi kita pada hari ini. Terima kasih buat narasumber hebat kita nih dari berbagai daerah. Sampai jumpa pada diskusi kita berikutnya guys. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.